Shalom. Halo. Selamat sore Bapak Saudara yang kami kasih dalam Tuhan. Puji Tuhan, sore hari ini cuaca sangat baik dan kita saat ini boleh bersama-sama bertempat ini untuk kita menaikkan pujian syukur di hadapan Tuhan. Kita mau bersyukur di hadapan Tuhan. Kita mau katakan bahwa Tuhan itu baik. Syukur bagi Dia, Allah yang kuasa. Hanya Dia yang menjadikan segalanya. Ajarkan kasih Tuhan, apa yang Kau perbuat dalam kehidupan kami. Terima kasih Yesus, terima
menyertai kehidupan kami sepanjang hari ini ya Bapa. Kami bersyukur dan kami bangga menyala seperti Engkau dalam kehidupan kami. Saat sore hari ini Tuhan, kami mau bersujud di hadapan-Mu, kami merendahkan diri di hadapan-Mu ya Bapa, dan kami ingin menyenangkan hati-Mu selalu Yesusku. Tuhan, pimpinlah ibadah ini ya Bapa, dari awal pertengahan hingga akhirnya Yesusku. Engkau berkati seluruh jemaat yang boleh hadir pada sore hari ini, berkati kami yang boleh melayani Tuhan pada sore hari ini. Mungkin ada saudara kami yang saat ini dalam perjalanan, biarkan Tuhan tibakan dengan selamat tempat ini ya Bapa, agar kami boleh bersama-sama menaikkan pujian syukur kami di hadapan-Mu. Terima kasih Allahku, terima kasih Yesus. Kami siap Tuhan untuk kami naikkan pujian syukur kami di hadapan-Mu, hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, amin. Puji Tuhan. Boleh tetap berdiri, berikan senyum ke kanan dan ke kiri. Kita bersuka cita pada sore hari ini. Hari ini kita merasa bahagia karena boleh berkumpul bersama dengan saudara seiman. Amin. Haleluya, puji Tuhan. Karena Tuhan Yesus yang telah satukan saya dan saudara. Haleluya.
kita kalau kita bergandengan tangan semuanya, amin, di dalam Tuhan. Satukanlah hati kami ya Tuhan untuk memuji dan menyembah-Mu. Haleluya Yesus. Kita mau tetap bergandengan tangan dalam satu kasih, bergandengan tangan dalam satu iman, saling mengasihi kita semuanya, karena kita adalah keluarga kerajaan Allah. Amin. Haleluya. Mungkin ada yang mau bersaksi, saya persilahkan. Haleluya. Yang mau bersaksi, puji Tuhan. Kalau tidak ada, pasti kalau semuanya yang bersaksi, banyak yang ingin kita saksikan di hadapan Tuhan. Karena Tuhan selalu menyertai kehidupan saya dan saudara. Amin. Saya mau bersaksikan sedikit saja bahwa hari ini, seharian ini, rasanya
saya ini cuma jalan di atas motor, jalan-jalan kemana-mana gitu ya, saudara. Puji Tuhan, tadi pagi Tuhan kasih kejutan. Haleluya. Pagi-pagi ibu saya kepleset di belakang Bapak Saudara. Tuhan izinkan kepleset biar supaya mungkin istirahat, dan tangannya ini sedikit agak bengkok gitu. Tapi puji Tuhan sudah dikasih apa itu ya namanya, perban yang bersih tumpang kayu gitu, panjang, dan diobati. Dan puji Tuhan keadaan ibu baik-baik, baik kepala, seluruh badan semuanya dalam keadaan baik. Tuhan tetap sertai dan tidak ada demam, tidak ada bengkak di tangannya. Puji Tuhan, saya bersyukur di usia beliau sekarang 70 lebih, beliau masih menahan rasa itu semua. Bersyukur buat kebaikan Tuhan yang selalu pelihara, dan semoga hari Senin besok harus kontrol, mudah-mudahan semuanya dalam keadaan baik. Dan saya juga berharap saudara semuanya yang ada di sini dalam keadaan baik-baik. Tuhan selalu pelihara kita dimanapun kita berada. Tuhan selalu jaga hidup kita semua. Amin. Haleluya. Puji Tuhan, saya undang bangkit berdiri kembali Bapak Saudara. Kita mau siapkan hati dan pikiran kita untuk kita boleh dengarkan kebenaran firman Tuhan. Kita angkat satu pujian, aku mengasihi Engkau Yesus dengan segenap hatiku. Haleluya. Kita mau renungkan firman Tuhan siang dan malam. Kita mau pegang perintah Tuhan, kita mau lakukan. Haleluya Yesus. Segenap hatiku
kepadamu kami ada sebagaimana kami ada. Terima kasih Tuhan, puji-pujian sudah kami naikkan, kiranya boleh menyenangkan hatimu, kiranya boleh membuat Engkau semakin hari semakin memberkati kami dengan talenta-talenta yang darimu. Tuhan Yesus, kami bersyukur dan berterima kasih hanya kepadamu Tuhan. Berkati hamba-Mu yang sebentar mau menyampaikan kebenaran dari firman-Mu, karena tanpa tuntunan-Mu kami ini tidak bisa apa-apa. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan. Berkati juga hamba-Mu yang sudah membawa kami ke alam pujian, pakai lebih hari lebih heran untuk kemuliaan nama-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Sebentar kami mau membaca juga mendengarkan sebuah dari firman-Mu. Kiranya Engkau urapi setiap hati kami yang hadir di sore hari ini. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami minta dan alaskan hanya di dalam satu nama, Tuhan kami Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Silakan duduk. Shalom saudara. Shalom saudara kita yang hadir di sore hari ini. Kita mau belajar kebenaran firman Tuhan. Kita buka dalam Amsal 28 ayat 1 sampai 14. Saya akan bacakan. Orang fasik lari walaupun tidak ada yang mengejarnya, tetapi orang benar merasa aman seperti singa muda. Karena pemberontakan negeri banyaklah penguasa-penguasanya, tetapi karena orang yang berpengertian dan berpengetahuan tetaplah hukum. Orang miskin yang menindas orang-orang yang lemah adalah seperti hujan deras, tetapi tidak memberi makanan. Orang yang mengabaikan hukum memuji orang fasik, tetapi orang yang berpegang pada hukum menentangnya. Orang yang jahat tidak mengerti keadilan, tetapi orang yang mencari Tuhan mengerti segala sesuatu. Lebih baik orang miskin yang bersih kelakuannya daripada orang yang berliku-liku jalannya, sekalipun ia kaya. Orang yang memelihara hukum adalah anak yang berpengertian, tetapi orang yang bergaul dengan belahap mempermalukan ayahnya. Orang yang memperbanyak hartanya dengan riba dan bunga uang mengumpulkan itu untuk orang-orang yang mempunyai belas kasihan kepada orang-orang lemah. Siapa memalingkan telinganya untuk tidak mendengarkan hukum, juga doanya adalah kekejian. Siapa menyesatkan orang jujur ke jalan yang jahat akan jatuh ke dalam lubangnya sendiri. Tetapi orang-orang yang tak bercela akan mewarisi kebahagiaan. Orang kaya menganggap dirinya bijak, tetapi orang miskin yang berpengertian mengenal dia. Jika orang benar menang, banyaklah pujian orang. Tetapi jika orang fasik mendapat kekuasaan, orang menyembunyikan diri. Siapa menyembunyikan pelanggarannya tidak akan beruntung. Tetapi siapa mengakuinya dan meninggalkannya akan disayangi. Berbahagialah orang yang senantiasa takut akan Tuhan, tetapi orang yang mengeraskan hatinya akan jatuh ke dalam malapetaka. Amin. Puji nama Tuhan. Ayat mas kita pada sore hari ini, berbahagialah orang yang senantiasa takut akan Tuhan. Orang yang senantiasa takut akan Tuhan, saudara, bukan kadang-kadang. Orang yang senantiasa takut akan Tuhan akan mendapatkan kehidupan yang seumpama kita berjalan itu bisa mulus tanpa hambatan. Kalaupun ada hambatan, Tuhan pasti selalu memberikan jalan keluar. Dan kita harus yakin dan percaya bahwa takut akan Tuhan itu
merupakan kunci utama. Seandainya kendaraan ada rem cakramnya, saudara. Dan untuk itu kita akan menjadi orang yang berbahagia. Orang bilang berbahagia dan juga selamat dunia akhirat. Itu Tuhan juga sudah nyatakan janjinya. Kalau kita benar-benar berseru dan senantiasa berharap hanya kepada Tuhan kita Yesus Kristus. Dan juga orang fasik lari walaupun tidak ada yang mengejarnya. Kalau kita melakukan kesalahan, ya saudara, biarpun di belakang kita tidak ada orang, seakan-akan ada orang yang mengawasi kita, mengejar-ngejar kita. Itu karena kita telah berbuat salah. Tetapi orang benar merasa aman seperti singa muda. Aman, nyaman itu sudah pasti kalau kita itu benar-benar benar, baik di hadapan orang, terlebih-lebih di hadapan Tuhan. Dan kita biarpun belum bisa benar 100% di hadapan Tuhan, tapi kita selalu belajar, ya saudara, karena kita dengan belajar akan bisa. Seperti anak sekolah itu yang semula tidak mengerti apa-apa, kalau belajar pasti sedikit banyak akan mengerti. Dan itu juga dengan kita, ya saudara, kalau kita belajar pasti Tuhan akan berikan kemampuan. Puji nama Tuhan. Menjadi orang yang berbahagia. Setiap orang tentu ingin hidupnya bahagia, ya saudara. Banyak tafsiran yang salah yang mengatakan orang hidupnya bahagia bila orang itu berhasil, banyak harta dan punya kedudukan. Itu belum tentu, saudara. Ya, kalaupun saya belum bisa merasakan banyak harta, sukses ataupun apa, tapi saya sering melihat baik di tetangga saya atau di berita-berita orang yang banyak duit pun yang berhasil karena kedudukan atau apa, belum tentu itu bahagia. Tetapi jangan lupa ada sesuatu yang tidak dapat dibeli dengan harta maupun benda, saudara, yaitu damai sejahtera, sukacita penuh di dalam setiap hati kita. Itu sangat mahal harganya. Kalau bukan kekuatan yang dari Tuhan, kita tidak mampu untuk mendapatkan semuanya itu, saudara. Dalam firman Tuhan sudah banyak nasihat yang mengajar kita agar kita disebut orang yang berbahagia. Di dalam Amsal seperti ini 14 ini tadi, dalam ayat 14 bagian A, ya saudara. Berbahagialah orang yang senantiasa takut akan Tuhan. Ini adalah kunci utama bagi anak-anak Tuhan, saudara. Takut akan Tuhan senantiasa, saudara. Dalam ayat ini dikatakan senantiasa, bukan kadang-kadang. Sebab orang yang takut akan Tuhan pasti akan menurut dan taat akan semua perintahnya. Apa yang dilarang Tuhan tidak akan dilakukannya, tetapi yang Tuhan perintahkan untuk dilakukan pasti juga dikerjakannya. Itu sudah pasti, saudara. Kita belajar, ya saudara, untuk melakukan kehendak Tuhan. Biarpun belum bisa, tapi ya itu tadi, belajar dan terus belajar. Jadi jelas, ya saudara, umat Allah dikatakan bahagia bila memegang peringatan-peringatannya serta mencari Dia dengan sungguh-sungguh, dengan sepenuh hati, saudara. Tetapi mengapa banyak orang yang mencari Tuhan tetapi tidak bertemu Tuhan, saudara? Mari kita lihat dalam Matius 15 ayat yang ke-19, saudara. Karena dari hati timbul segala pikiran jahat, pembunuhan, perzinahan, percabulan, pencurian, sumpah palsu, dan hujat. Kalau di antara salah satu ini, pikiran jahat ini ada di dalam hati kita, ya saudara,
jangan harap kita akan sungguh-sungguh mendapatkan hadirat Tuhan, karena hati yang bercabang ini tidak bisa dengan sepenuh hati baik kepada siapapun, terlebih-lebih pada Tuhan kita. Sebab itu adalah amat penting saudara untuk senantiasa memeriksa hati kita. Apakah hati kita ini bersih atau tidak? Kita selalu menjaga hati kita. Apakah ada kotoran di dalam hati kita? Kotoran yaitu itu tadi saudara, pikiran jahat itu tadi. Bukan karena kotoran apa plastik, apa daun, bukan saudara. Kalau kotoran itu mudah dibersihkan saudara, dengan menyapu kita ambil pasti bisa, seumpama ya saudara. Tapi kalau kotoran di dalam hati kita itu pikiran jahat, itu sangat sulit kalau kita tidak minta pertolongan dan kekuatan yang dari Tuhan. Sebab jangan berharap kita akan melaksanakan perintah Tuhan bila hati ini masih ada yang jahat saudara. Kita pasti tidak akan pernah bisa. Maka sudah nyata bahwa hati memegang peranan yang sangat penting dalam kehidupan kita saudara. Hati ini selalu kita jaga. Kita mohon perlindungan dari Tuhan, kekuatan agar Tuhan senantiasa selalu berikan hati yang bersih, suci seperti hatinya Tuhan Yesus. Bila ada orang yang hatinya kotor lalu mengatakan bahwa ia mengasihi dan takut akan Tuhan, maka dialah pembohong besar saudara. Dia belum bisa untuk mengasihi Tuhan kalau masih ada hati yang kotor. Hanya orang yang bersih hatinya, dialah yang selalu dapat mensyukuri berkat Allah saudara, takut dan menghormati Tuhan, dan taat melakukan perintahnya. Itu pasti saudara. Karena seumpama kita ini cinta kepada siapapun, kalau hati kita bercabang, tidak mungkin sepenuh hati, pasti mendua ya saudara. Yang menjadi pertanyaan ialah bagaimana caranya kita memperoleh hati yang bersih saudara. Tentu kita tidak akan mampu saudara melakukan segala sesuatu yang baik dengan hati dan kekuatan sendiri. Tetapi roh yang ada di dalam kita dapat menolong kita berdoa dalam Bapa saudara. Seperti yang ada di Roma 8 ayat yang ke-26. Saya akan bacakan. Roh membantu kita dalam kelemahan kita, sebab kita tidak tahu bagaimana sebenarnya harus berdoa, tetapi Roh sendiri berdoa untuk kita kepada Allah dengan keluhan-keluhan yang tak terucapkan. Kalau saya ya saudara, saya ini tidak pandai berkata-kata, tidak pandai berdoa, tidak pandai apapun, tetapi karena Roh yang dari Tuhan itu membantu saya untuk berdoa. Begitu juga dengan saudara tentunya yang pandai berdoa. Tapi puji nama Tuhan, agar hati kita baik, kita harus tetap dalam firman-Nya. Karena firman merupakan kekuatan dan benteng hidup kita yang sangat teguh dan ampuh buat kita semua. Jika kita sudah dilepaskan dari semua dosa dan menjadi umat Tuhan yang merdeka, maka sungguh hidup kita adalah bahagia. Itulah menjadi orang yang berbahagia. Kunci utama adalah senantiasa takut akan Tuhan. Kalau kita belum ada hati yang takut akan Tuhan, kita ini hidup tidak tenang saudara, seperti ada yang mengejar-ngejarnya. Itu dulu saya saudara. Ya biarpun belum berubah 100%, tapi saya merasakan saudara. Dulu saya banyak sekali melakukan kesalahan dan kejahatan apapun pernah diantara salah satu ini tadi saudara. Tapi puji nama Tuhan, dengan seiringnya waktu
Tuhan tolong saya, Tuhan kuatkan hati saya, dan juga Tuhan telah menangkan hati saya sehingga saya masih bisa berjalan sedikit-sedikit di relnya Tuhan. Tapi karena itu tadi dulu banyak, yaitu tadi saudara, kejahatan di dalam hati itu sangat menimbulkan kita ini tidak hidup, tidak tenang saudara, tidak tenang, dan juga sepertinya apa yang ada di depan kita itu selalu panas saudara. Itu karena terdorong rasa cemburu, iri, dengki, dan juga karena sakit hati saudara. Saya dulu itu mengalami semua itu. Tapi puji nama Tuhan, dengan kemurahan Tuhan semuanya boleh dihindarkan sehingga saya tidak terus-terusan di dalam lubang atau lumpur dosa itu saudara. Puji nama Tuhan, karena kemurahan Tuhan semuanya itu, bukan karena kuat dan gagah saya. Dan saya juga bersyukur saudara, pada hari ini, seharian ini tadi loh saudara, badan saya ini juga merasa demam, panas, dingin saudara. Karena selama berapa bulan ini saya juga mengalami tidak enak badan, batuk, panas, dingin. Sudah bolak-balik minum obat tapi masih juga batuk. Dan seharian ini tadi saya juga panas, dingin. Terus jam 3 itu saya kan rewang saudara, di depan rumah saya ada kemarin itu kematian. Saya enggak datang tapi kok enggak enak, datang badan enggak enak. Terus saya pulang jam 2 baca firman, terus saya rebahan, balik lagi. Puji Tuhan sudah selesai, saya pulang kembali. Terus tidur saya. Tidur itu enggak dapat bisa tidur saudara, karena panas dingin. Terus saya kok sudah mulai berpikir, saya mau WA tante aja. Tapi HP-nya Esther enggak ada, karena saya pakai HP-nya Esther. Dan saya bisa WA itu baru beberapa minggu ini saudara. Yang semula enggak bisa apa-apa, puji Tuhan saya belajar WA. Yang pertama itu dulu WA Yesi, dia sudah sarapan. Kok tulisannya kok gandeng terus, gimana kok enggak pedot-pedot saya gitu. Apa bisa baca Yesi? Terus saya nelpon pas sore, yes, tadi lo ibu ini WA belajar WA sampean apa masuk di HP ini. Wah, sampean ke Bu, tak kira Esther bos apa tulisannya kok gandeng-gandeng enggak betul. Saya enggak belum bisa dan belum mengerti. Tanya Esther itu, Esther jawabnya, aku lek tak warai HP ku kok nggih terus. Terus sama Yosi duduknya tuh gitu Yosi. Terus gak bene, gak iso bene kok HP ku banget sekali. Dia bilang gitu, terus nggak apa-apa ra iso HP ra patek. Nah aku saya bilang gitu. Terus kan sama Yosi diajari, terus itu saya belajar WA tante. Puji nama Tuhan, katrok saya ini memang orangnya tidak bisa apa-apa. Tapi puji nama Tuhan, Tuhan selalu sertai saya, Tuhan selalu tolong saya sekeluarga, tentunya juga saudara semua. Puji nama Tuhan, ini kebenaran firman Tuhan yang sangat singkat, kiranya boleh memberkati kita semua. Waktu kami kembalikan biar Bapak Gembala yang membenahi lebih lanjut. Puji nama Tuhan, firman Tuhan yang indah bagi kita. Biarlah firman Tuhan ini boleh memberkati kehidupan kita sebagai anak-anak Tuhan. Amsal itu adalah sebuah
perkataan-perkataan bijak di mana kita bisa belajar banyak dari Alkitab di dalam kitab Amsal ini, dan di situ banyak disebutkan sebuah perbedaan antara mana yang harus kita kerjakan dan mana yang harus kita tinggalkan, mana yang lebih baik ada di dalam kehendak Tuhan atau ada di luar kehendak Tuhan. Dan Amsal, penulis Amsal adalah Salomo. Ada yang bilang Amsal ini ditulis di masa tua daripada Salomo, dan di pertobatan Salomo, karena Salomo memang ya playboy. Istrinya 700, budiknya 300.000 ya. Dan di akhir hidupnya hampir bahkan ada yang berkata Salomo kayaknya nggak selamat gitu ya, gitu katanya. Dikarenakan ya karena banyaknya istri, dan setiap istri minta dibangunkan mesbah-mesbah bagi berhala-berhala mereka, ya nuruti semuanya, yang akhirnya ya Salomo jatuh dalam penyembahan-penyembahan itu, dan itu sangat menyakiti hati Tuhan. Tapi tidak disebutkan bagaimana pertobatan itu, tetapi tulisan di dalam Amsal, Pengkhotbah, itu tulisan Salomo, itu menunjukkan itulah pertobatan Salomo. Apalagi di dalam Pengkhotbah, Salomo katakan, bicara Pengkhotbah itu selalu inti dari kitab Pengkhotbah itu, segala sesuatu adalah kesia-siaan. Artinya di dalam kesuksesan Salomo yang begitu luar biasa, Salomo bilang sia-sia semua. Kenapa sia-sia? Karena tanpa Tuhan. Tetapi kalau bersama dengan Tuhan, bersama dengan Sang Penyelamat itu, Salomo berkata bahwa ya kuncinya bersama dengan Tuhan. Dan kegagalan-kegagalan yang dialami oleh Salomo itu adalah ya dampak dari dia jauh dari Tuhan. Itu sebabnya pelajaran firman Tuhan yang luar biasa yang patut kita pelajari, dan kata-kata hikmat Amsal selalu dikaitkan dengan istilah kalimat-kalimat atau kata-kata hikmat dari Salomo yang sangat luar biasa. Dan ini Amsal ini bagi saya sebenarnya ini kitab umum ya, kitab umum, karena Salomo mau menulis bahwa ini bukan saja untuk bangsa Israel yang dia pimpin, tetapi bagi seluruh umat manusia, bahwa kebaikan itu tidak akan pernah membuat kita celaka, tetapi kejahatan dan disebutkan tentang fasik itu dan hidup jauh dari Tuhan, itu yang seringkali menyesatkan. Itulah sebabnya di dalam ayat yang pertama tadi disebutkan orang fasik. Orang fasik itu lari walaupun tidak ada yang mengejarnya. Orang kalau berbuat salah, ya rasa-rasa tertuduh. Itu pengalaman-pengalaman yang Salomo alami, pengalaman-pengalaman yang Salomo lihat di dalam kehidupan hari-hari. Dan ada banyak sekali di situ, dari setiap ayat 1, 2, 3 itu sebuah kalimat-kalimat, kalau bahasa sekarang daging tok gitu ya. Daging tok artinya sangat berisi sekali. Kalau mau diuraikan cuma di satu ayat aja itu sudah sangat luar biasa. Jadilah anak-anak Tuhan yang hidup takut akan Tuhan,
dan hidup benar, menjadi pelaku firman Tuhan, karena hidupmu akan selamat di dalamnya. Tuhan memberkati. Kita naikkan pujian, kami dan semua bagi berdiri. Bantu kami, jadikan kami hidup sesuai dengan kebenaran firman-Mu. Penuhi kami dengan damai sejahtera-Mu. Bawa kami kepada segala kebenaran-Mu. Kami bukan apa-apa, kami bukan siapa-siapa,
Dan tanpa-Mu kami tidak bisa berbuat apa-apa. Itulah sebabnya Tuhan, kami perlu Tuhan, kami perlu firman Allah, kami perlu Roh Kudus yang boleh mengubah hidup kami menjadi kehidupan yang baru, yang sesuai dengan firman Tuhan. Terima kasih buat kebenaran firman-Mu. Engkau semakin pakai Ibu Paini untuk menjadi saluran berkat melalui firman Allah yang disampaikan, sehingga lewat kehidupan Ibu ini ada banyak jiwa dimenangkan bagi kemuliaan kebesaran nama daripada Tuhan. Kami semua anak-anak yang datang malam hari ini ada di dalam rancangan berkat Tuhan. Kiranya Tuhan memberkati Ibu Susi, memberkati Fania, memberkati Ibu Sukri, memberkati Ibu Paini, memberkati Pak Kardi, memberkati haleluya Ibu Niken, memberkati Ibel, memberkati Angelica, memberkati Ibu Justin, memberkati Catherine, memberkati Yesua, memberkati haleluya Yonatan, memberkati Alvina, memberkati Joe, memberkati kami hamba-Mu suami istri. Kami semua diberkati Tuhan. Yang datang malam hari ini, rasakan berkat Tuhan, kasih sayang dan rangkulan Tuhan ada atas kami semua. Terpujilah nama Tuhan Yesus Kristus dari selama-lamanya sampai selama-lamanya. Dan sebentar kami akan pulang ke rumah masing-masing. Biarlah berkat Tuhan limpahkan atas kami. Dan sebelumnya juga Tuhan kami berdoa menghadapi kondisi cuaca yang hari-hari ini tidak baik bagi kami dikarenakan curah hujan yang cukup kuat disertai dengan beberapa lokasi, khususnya di kota Tulungagung ini, di beberapa lokasi banjir. Tuhan, termasuk dekat dengan gereja-Mu juga, kami berdoa Tuhan tolong anak-anak Tuhan, juga Tuhan tolong baik rumah dari anak-anak Tuhan terpelihara dalam kasih kemurahan Tuhan. Haleluya, haleluya. Jangan sampai alami kecelakaan apapun juga. Tuhan tolong anak-anak Tuhan terpelihara. Banyak rumah dari anak-anak-Mu yang ada di pinggir-pinggir, oh haleluya, sungai, sehingga terkadang harus berhati-hati. Kami berdoa Tuhan berkati, jagai, lindungi kami semua. Tuhan dipermuliakan, dibesarkan. Terima kasih sekali lagi, biarlah berkat Allah limpah atas kami. Dan saudaraku yang dikasih dalam kasih Tuhan Yesus Kristus, terimalah segala berkat rahmat dari Allah Bapa, kasih sayang dari Tuhan Yesus Kristus, persekutuan dalam Roh-Nya yang kudus menyertai kita dari saat ini sampai Maranatha. Bagi sudah tentu yang kedua kali menjemput kita semua di dalam berkat nama Tuhan Yesus Kristus. Semua yang diberkati Tuhan katakan haleluya, amin. Selamat malam, Tuhan.